Rata-rata kalau di hotel kan gini, check-in jam 2 siang, Iya. check-outnya jam 12 Jam 12 siang. siang. Kalau di Horizon Ultima Ratu di 2025 ini, terutama untuk promosi dan seterusnya ini, kami menggunakan program check-in 24 jam di saat jam masuk, di sana jam keluar. Oh, Jadi satu hal yang berbeda buat sobat kita di ruang kita Horizon Ultima Ratu Serang, memberikan satu hal informasi baik. Niatnya dulu aja, kalau memang tidak bisa jangan nutup diri, coba aja. Setuju. Karena satu hal yang tidak mungkin itu menurut kita, Tuhan belum berkata. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di ruang kita bebas bicara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngulik dan juga ngobrol terkait salah satu hal juga bisa dibilang menjadi rekomendasi juga mungkin untuk sobat kita terkait tempat yang nyaman untuk kamu staycation. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kita ngelihat dari salah satu artikel di travel.com, itu ada sekitar kenaikan 40% terkait dengan jumlah pencarian dan juga searching terkait tempat staycation, tempat healing dan juga tempat kerja yang nyaman khususnya di hotel. Dan pada kesempatan kali ini Zelvin udah barengan sama Pak Willy Wiguna. Halo. Halo. Sobat kita, halo, selamat siang. Salam dari Horizon Ultima Ratu dan Zelvin juga. Luar biasa. Pak Willy gimana kabarnya? Kabarnya deg-degan karena baru pertama kali diajak sama ruang kita. Sobat kita menunggu saya juga, jadi gimana ya gitu. Betul, luar biasa. Dan semoga saja ini menjadi salah satu silaturahmi yang baik juga di awal tahun ini, di tahun 2025 ini. Dan Zelvin juga sebenarnya penasaran juga terkait dengan Hotel Horizon Ultima Ratu Serang ini. Baik. Nah, oke. Tapi sebelum kita masuk ke fasilitas apa aja dan juga diskon promo mungkin yang ada di Horizon ini, Zelvin penasaran nih dengan sosok Pak Willy itu sendiri. Oke. Pak Willy itu sebenarnya asalnya dari mana, lahir di mana, sampai akhirnya kenapa bisa menjadi Sales and Marketing Manager di Horizon Ultima Ratu Serang ini? Oke, sobat kita, sharing ini adalah satu hal yang saya rasa mungkin bisa sedikit menginspirasi. Mudah-mudahan menjadi bahan, oh iya ternyata berkarir itu di luar ekspektasi, di luar yang direncanakan, bahkan di luar yang kita inginkan. Kadang-kadang menyimpang mendadak tanpa harus kok nggak nyangka udah nyampe di titik ini. Setuju. Gitu. Dan itu saya alami sendiri pribadi. Saya berasal dari Kota Padang. Oke. Lahir 43 tahun yang lalu. Orang awak nih berarti nih. 43 tahun yang lalu. Berkarir di hotel itu satu hal yang tidak saya prediksi dan tidak saya rencanakan dari awal. Oke. Karena jujur pada awal masuk ke dunia hotel itu adalah hal satu yang tidak disengaja, tanpa diduga dan tanpa ada, oh kayaknya di hotel itu enak ya, akan berikan keuntungan besar secara pribadi ataupun secara profesional. Awal bekerja di hotel itu karena background pendidikan sendiri adalah sastra Inggris. Oke. Nyambung banget gitu kayak dari sastra Awalnya Inggris. saya nyambung. Saya nggak nyangka itu kan sastra Inggris akan nyambung ke hotel. Hotel itu seperti apa? Buta sama sekali. Dan boleh dikatakan tujuan niat pertama saya ngambil gabung di Universitas Sastra Bahasa itu adalah saya disuruh kuliah sama orang tua, anak pertama, mau nggak mau lo harus kuliah, ini ada uang nih buat lo anak pertama. Ya udah, tujuan saya cuma main-main, pengen hidup bebas karena muda, karena zaman itu masih zaman ya bergejolak tuh jiwa mudanya saya. Setuju. Tujuan saya ngambil, ya udah saya ambil sastra Inggris karena saya bego bahasa Inggris, bodoh bahasa Inggris. Mudah-mudahan saya di drop out. Mudah-mudahan. Niatnya gitu dong. Niatnya begitu. Abis itu ya udah saya bebas, nggak kuliah, bebas lagi. Salah pilih, orang tua nyuruh gua kuliah, gua niatin gua drop out. Ambil sastra Inggris, kan gua bego bahasa Inggris ya Mas Zelvin. Jadi nggak terniat itu bahwa setelah dicemplungin secara niat yang salah, tapi ujung-ujungnya saya pribadi menikmati momen itu. Akhirnya banyak yang saya dapatkan, circle saya bertambah, satu hal yang saya benci dan tidak bisa jadi satu hal yang timbul rasa penasaran saya untuk lebih deep deh, lebih dalam deh. Ya udah akhirnya berjalan tuh di sastra Inggris. Kemudian nyampe di hotel pun juga tidak sengaja. Seperti Mas Zelvin, awal karir saya adalah sebagai presenting dari sebuah radio. Jadi diajak ke hotel untuk sebagai host di acara offline-nya waktu itu. Di saat itu saya ditawarin sama seorang general manager hotel tersebut. Mas Willy, coba jalan dari ujung ke ujung. Jalannya saya biasa. Memang kebiasaan jalan biasa itu dalam artian saya itu kecepatannya itu nggak terukur, tidak terarah, tapi
Itu standar mereka. Cari cara jalan doang gitu. Jadi Mas Willy mau nggak kerja di sini? Lah, reasonnya apa Pak? Kenapa saya di hire gitu kan? Oke, standar jalannya, cara ngomongnya dibutuhkan untuk dunia hotelier gitu. Ya udah, mau nggak mau saya di hari itu boleh Pak dicoba. Saya masih nggak tahu tuh gaji seberapa, apa yang saya dapatkan. Tapi saya cuma berpikir based on saya bisa berkoresponden dengan orang di radio sebelumnya, kemudian ada background pendidikan sastranya, kayaknya relate nih dengan dunia industri pariwisata hotel gitu. Ya udah, tanpa harus pikir panjang, ya udah coba di dunia hotel, dan alhamdulillah dari perjalanan karir itu bukan satu hal yang mudah juga buat saya, karena di awalnya itu saya malah di FDA sebagai doorman. Pembuka pintu mobil orang tuh Mas. Tutup, buka, tutup. Habis itu pindahkan menjadi lift attendant yang kerjanya dari lantai 1 sampai lantai 18 waktu itu. Di dalam lift doang muter-muter, pusing tanpa ada pergantian oksigen. Ya akhirnya dinikmati, belajar banyak. Tentunya satu hal yang kita tidak tahu di dunia secara langsung pendidikan, di praktek industri itu ternyata luar biasa berbeda. Luar biasa. Ya, dengan hal yang saya dapatkan, saya hadapi langsung, saya coba langsung, ternyata timbul tuh rasa saya adalah orang yang tepat di hotel. Mungkinnya dengan kondisi seperti itu, ya saya merasa saya punya satu hal yang akan menjadikan saya luar biasa di hotel. Sehingga sampai hari ini, saya sampai di titik ini, di posisi ini adalah satu hal yang tidak mudah. Dinikmati aja. Luar biasa, keren banget ya sobat kita, dan kita bisa ngambil dan juga ada beberapa fun fact juga khususnya dari Pak Willy gitu ya, selaku Sales and Marketing Manager dari Horizon Ultima Ratu Serang ini, bahwa bisa dibilang kalau misalkan kita lihat dari keluarga yang khususnya dari Pulau Sumatera gitu ya, anak pertama menjadi salah satu harapan juga khususnya bagi keluarga. Dan yang menjadi lucunya lagi nih, harapan awal Pak Willy itu masuk kuliah bukan untuk sukses tapi untuk di DO. Makanya karena mungkin dia merasa kurang di sastra Inggris, ya udahlah, gua kurang di sastra Inggris, siapa tahu dengan kekurangan gua ini gua bisa di DO. Sampai akhirnya malah keterusan, makin penasaran, malah ada jalannya, dinikmatin. Betul. Sampai akhirnya berada di titik ini. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Willy dong, keren banget. Luar biasa. Berarti kalau misalkan aku nangkap dari cerita Pak Willy gitu ya, ada beberapa hal di dalam hidup ini yang tidak mesti di planning gitu loh, Pak Willy. Sampai akhirnya ya udah biar ngalir aja. Terus disitulah ketika mungkin banyak kebingungan, kebuntuan, kita bisa lebih belajar untuk bisa mengeksplor diri dan juga menaikkan, bisa dibilang juga skill-skill dan juga pengetahuan kita. Itu yang dirasain Pak Willy secara langsung? Ya, secara langsung saya dengan terjun secara total di hotelnya, tahu kendala, tahu apa yang saya hadapi, terus terang menghadapi karakter orang selaku guest konteks secara tidak langsung, saya ternyata saya dapat mengukur diri saya yang standar baik ini adalah seperti ini, mau nggak mau ini harus diterapkan, mau nggak mau diedukasi ke orang sekitar dan lingkungan saya. Di situ muncul tuh rasa tanggung jawab saya bahwa saya harus melakukan satu hal yang baik buat orang yang datang ke tempat saya bekerja, terutama di hotel. Akhirnya ya dengan belajar, dengan pengen tahu, dengan menyadari kemampuan diri tersebut, sehingga orang lain pun terpengaruh hingga membuat saya itu ngebangun, oh ya saya harus lebih lagi, saya harus makin lagi, saya harus tunjukin lagi. Ya akhirnya seperti yang dilihat sekarang, alhamdulillah saya sampai di titik ini. Dan terima kasih juga buat sobat kita, ruang kita ini adalah satu hal yang menjadi momen terbaik juga buat saya secara pribadi atau profesional kerja. Ya semoga dapat menginspirasi saja. Luar biasa, keren banget. Dan aku pengen tahu gitu ya, kalau misalkan kita lihat juga mungkin dari sobat kita masih banyak yang bingung, khususnya di generasi sekarang nih Pak Willy ya. Banyak banget anak-anak muda yang nggak mau terjun dan juga mungkin nggak mau belajar ke hal-hal yang bukan passionnya, gitu ya. Jadi sampai akhirnya mereka tuh bisa dibilang menutup diri juga dengan peluang-peluang yang ada. Padahal mungkin kalau misalkan kita jalani, kita coba dulu, peluang itu bisa membuka peluang-peluang yang lain. Bisa dikasih tips gak sih kalau misalkan dari perjalanan hidup Pak Willy sendiri yang aku lihat penuh dengan teka-teki, penuh dengan apa ya, bisa dibilang spontanitas, sampai akhirnya ada jalannya. Boleh kasih tips gak ke sobat kita yang ada di rumah? Sobat kita yang di rumah dimanapun berada, ini sebagai tip, bukan seorang ekspertis, bukan. Tapi ini based on yang saya lakukan dan saya rasakan gitu kan ya. Bagi saya adalah suatu hal yang tidak mungkin saya menyadari dalam diri saya sendiri paling dalam, ini adalah
satu hal yang tidak mungkin itu menurut kita sebagai manusia biasa, tapi menurut yang Tuhan itu, maaf saya emosional kalau udah sebut Tuhan. Jadi satu hal yang tidak diduga, bisa aja loh ini Tuhan yang berkehendak atas lo, seperti itu. Itu yang dapat saya bagikan. Jadi niatnya dulu aja, kalau memang tidak bisa jangan nutup diri, coba aja. Setuju. Karena satu hal yang tidak mungkin itu menurut kita, Tuhan lebih berkehendak. Luar biasa. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Willy sekali lagi. Dan memang kalau misalkan kita udah ngebahas terkait dengan pencipta kita gitu ya Pak Willy ya, ada salah satu hal yang kita rasa juga mungkin langsung menyentuh ke hati gitu. Jadi mungkin benar. emosional juga bisa berasa. Dan mungkin juga dari pengalaman hidup Pak Willy itu sendiri gitu ya, banyak sekali merasa dibantu dengan Yang Maha Kuasa, khususnya Allah Subhanahu wa taala sendiri, sampai akhirnya beliau bisa menemukan jalannya sampai akhirnya di titik ini. Ya benar. Dari segala sesuatu mungkin hal-hal yang tidak dipikirkan sama sekali, tidak dibayangkan sama sekali, akhirnya bisa dilewati. Benar. Jadi, sangat luar biasa sekali. Oke, kita move on. Itu tadi perjalanan hidup Pak Willy terkait dengan awal mulanya mungkin dari mahasiswa sastra Inggris, terus sempat terjun juga ke dunia broadcasting atau radio juga, sampai akhirnya masuk ke dunia perhotelan dan juga hospitality. Oke, kita ngebahas, kita syuting ini ya sobat kita, ini kita langsung di venue dari Horizon Ultima Ratu. Jadi kalau misalkan sobat kita penasaran terkait dengan fasilitas apa aja, promo apa aja, dan sebenarnya konsep dari Horizon ini apa, langsung kita kulik ya. Oke, Pak Willy. Sebenarnya sejarah dan juga konsep utama dari Horizon Ultima Ratu yang di Serang ini apa sih? Oke, Horizon Ultima Ratu adalah salah satu hotel setahun berdiri ini mengusung konsep adalah seperti yang dilihat sekarang ini. Industri hotel adalah tujuan dari berdirinya Hotel Horizon Ultima Ratu yang awalnya dulu bernama Hotel Ratu Bidakara. Pada saat awal pertama kali hadir di kota Serang dan bagi masyarakat Banten. Untuk Horizon Ultima Ratu Serang sekarang ini berubah nama, dihandle langsung oleh manajemen dari Horizon Hotel Group di bawah naungan Metropolitan Golden Management. Kita adalah Hotel Horizon Ultima, di mana di Hotel Horizon Group adalah hotel berperingkat bintang 4 karena ada ultimanya. Kita berada di pusat kota Serang di Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 66. Ini adalah satu pusat kota yang dilewati jalan utama, di mana kita dilengkapi dengan 93 tipe kamar, termasuk suites-nya juga, dan termasuk juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya, di mana kita dapat bisa menikmati yang pertama ada sake calon yang dibuka buat publik juga, bukan hanya untuk tamu yang menginap saja. Jadi ini sake calon adalah konsep lounge yang dibuka juga buat umum, buat tamu yang di luar. Kemudian kita ada Santan Restoran yang berada tepat di depan kita sekarang melakukan podcast sobat kita, bahwa kita ini juga tidak hanya untuk buat tamu kamar saja. Jadi tamu yang ada di luar hotel yang tidak menginap sekalipun bisa menikmati fasilitas ini yang ada di Horizon Ultima Ratu. Di samping itu kita juga punya function room, ruangan meeting yang kita saja mulai dari kapasitas paling rendah itu sekitar 15 orang sampai dengan 1.000 orang. Kemudian lagi itu kita di hotel juga ada memberikan layanan tambahan seperti room service, di mana tamu kami yang menginap nantinya bisa menikmati konsumsi makan dan minum baik secara langsung di lounge apapun di sakeca, kemudian dari kamar juga melalui via room service. Di mana fasilitas-fasilitas lainnya bisa dinikmati di Horizon Ultima Ratu ada, kita punya kolam renang juga, ada mini spa, kemudian ada juga mini fitness yang bisa dinikmati tidak hanya bagi tamu yang menginap, tapi tamu yang di luar juga. Di samping itu dengan perkembangan waktu, peremajaan selalu kami berikan, kemudian pembaharuan dan tambahan-tambahan value dan benefit buat tamu kami itu kami perbaharui. Contoh sekarang ini sudah ada salah satu corner di ujung lobby area kami itu khusus untuk kids area. Jadi kami tambahkan di sana fasilitas yang bisa membuat kitnya ramah buat anak-anak. Jadi anak-anak ini bisa menikmati fasilitas tanpa harus dipungut biaya dan tanpa harus bersiko buat anak-anaknya. Karena itu kami selalu protect tempat tersebut dengan baik dan di tengah-tengah lobby, dan itu mudah dipantau oleh orang tua pun walaupun staf dari kami. Kemudian tambahan yang terbaru juga sudah dapat dinikmati juga, kita
menyajikan pojok mainan buat anak-anak, di mana mainan ini bebas dipergunakan tanpa batas waktu yang diinginkan. Jadi selama menginap nih buat orang tua yang mau ajak anak-anak, pasti pilihan pertama yang kid friendly lah, yang lengkap tanpa harus repot. Setuju. Gitu. Makanya kami tambahkan dengan kids corner ini, kemudian ada pojok mainan, jadi orang tua tidak perlu lagi harus memikirkan anak kalau bawa hotel mau ngapain. Saat saya meeting ke hotel, anak mau ngapain. Setuju. Itu adalah satu hal benefit yang kami tambahkan buat tamu dan klien kami. Itu sudah dimulai sejak 2024 sampai saat ini. Kemudian di 2024 ini Horizon Ultima Ratu selalu memberikan satu hal yang secara pengalaman, terutama layanan, kami berniat itu memberikan experience yang baik, terutama dengan layanan terbaik. Karena dengan memberikan layanan terbaik, satu hal yang bisa menjadi patokan orang buat, oh ya, Horizon Ultima Ratu dengan layanan terbaik, sangat bisa dekat dengan kita secara tamu, akhirnya ya jadi alasan buat mereka untuk kembali lagi seperti itu. Luar biasa. Itu ya sobat kita, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tadi udah dijelasin sama Pak Willy terkait dengan apa aja yang ada di Horizon Ultima Ratu Serang ini. Dan salah satunya kalau misalkan untuk para orang tua setuju banget apa kata Pak Willy gitu ya. Kalau misalkan mungkin pengen makan, pengen ada meeting, tapi bingung kalau bawa anak, gak usah khawatir karena ada Kids Zone-nya juga di situ, dan itu bebas dipakai mau berapa jam di situ. Pokoknya aman sekali, dan yang pasti juga semuanya sudah terfasilitasi di Horizon Ultima Ratu ini. Luar biasa. Dan kalau misalkan tadi sobat kita juga pengen ikut menikmati fasilitasnya, tapi aku nggak buka kamar, aku nggak check-in, gak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Karena bisa dinikmati juga dinikmati oleh kita. Semua tamu yang tidak menginap gitu. Yang tamu dari luar yang hanya pengen berkunjung saja, sekedar minum atau ngopi atau nongkrong, benar boleh pasti di Horizon Ultima Ratu. Jadi kalau misalkan kamu mungkin lagi malas ngantor, bisa work from home. Nah, salah satu rekomendasi dan juga yang bisa aku sarankan adalah kamu bisa langsung aja merapat ke Horizon Ultima Ratu, karena banyak banget di situ ya. Secara venue keren banget. Kamu bisa duduk aja, tinggal pilih aja di sofa-sofa atau kursi-kursi di situ, dan juga menikmati makanan-makanan dan juga menu yang telah tersedia di Horizon Ultima Ratu Serang. Keren banget. Oke, aku jadi penasaran lagi nih Pak Willy, terkait dengan kalau misalkan kita tadi tarik ke belakang berkaca di salah satu artikel yang mengatakan bahwa tingkat dari awareness terkait dengan mental illness dan juga adalah work life balance khususnya di generasi sekarang itu cukup tinggi. Dan katanya itu meningkat sekitar 40%, khususnya para anak-anak muda juga, orang tua itu pengen lebih mengeksplor dirinya dengan cara healing lah, menikmati suasana baru. Ada peningkatan nggak sih khususnya di tahun 2024 dan juga 2025 ini terkait dengan pengunjung? Terkait yang disampaikan Mas Zelvin tadi, bahwa itu memang kelihatan sekali. Kami dari hotel menyebutnya adalah market orientasinya para tamu di luar sana, sehingga apa yang dibutuhkan sekarang itu apa. Jadi kami sendiri dengan adanya hotel seperti ini tidak berdiam diri dengan ya ini aja kamar, makan, segala. Tapi kami selalu memperbarui apa yang menjadi orientasi pada pelanggan kami di luar sana. Dengan hal-hal ini kami memperbarui fasilitas, mengupgrade tambahan lain buat tamu. Di samping itu mengkreatkan suatu di kamar. Contohnya dengan baru-baru ini kami mencoba mengkreat satu paket bahwa di kamar itu kami menyediakan fasilitas kayak family fun staycation. Di mana di kamar tersebut kami tidak hanya kamar standar hotel dengan seat warna putih, kemudian dengan amenities standarnya, tapi kami rombak menjadi ada mini tenda di dalamnya, kemudian ada amenities berwarna menyesuaikan dengan yang tren sekarang, warna pastel apalah. Kemudian kami tambahkan lagi dengan makanan apa sih yang lagi tren, yang lagi hit. Jadi dari paket tersebut kami kreatkan sedemikian rupa, dari bentukan, dari vibe-nya, dengan atmosfernya juga, dengan amenities dan perlengkapan lainnya. Sehingga dengan adanya itu tamu menjadi, oh ternyata yang jadi keinginan saya kemudian ada di Horizon Ultima Ratu. Hal itu terbukti ada peningkatan, makanya hasil survei tersebut adalah benar adanya. Akhirnya kami pun ke depannya akan memperbaharui lagi, mengupdate lagi, dan apa yang kami lakukan lagi itu akan menjadi satu PR yang berat dan besar buat kami. Tapi mau nggak mau kami harus mengikuti market orientasi tersebut. Kita nggak tahu nih hari ini keinginannya healing dengan foto-fotonya. Setelah ini apalagi nih mungkin kamar harus ada dengan digital alat sentuh atau apa, kita nggak tahu. Jadi market orientasi ke depan jadi satu hal prioritas buat kami ke depannya juga.
Oke, luar biasa. Itu dia tadi ya sobat kita terkait dengan pembahasan fasilitas dan juga apa yang telah disampaikan oleh Pak Willy. Jadi bisa dibilang juga Horizon ini tidak monoton seperti itu saja, tapi harus melihat juga target marketnya seperti apa dan juga keinginan-keinginan pasar nih seperti apa. Jadi bisa difasilitasi, salah satunya adalah dengan berbagai experience itu tadi karena penambahan amenities tadi gitu ya Pak Willy. Oke, luar biasa. Oke. Nah, ini kayaknya ada tamu yang datang. Ada tamu yang datang. Halo. Iya. Oke, brown sugar. Ini vanilla matcha. Vanilla matcha. Pak Willy yang mana tadi? Benar. Oh, betul. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Luar biasa, keren sekali. Wow. Nah, ini dia. Kalau misalkan udah ada di depan ini secara bentuk sangat menggairahkan gitu ya, betul. Pak Willy ya. Boleh kita bahas sedikit gak sih terkait menu khususnya yang ada, apa kita sebut? Ada nama khusus restorannya kah di Horizon atau? Oke, terkait minuman ini adalah satu bentuk pengupgradean dari kami juga bahwa di luar sana itu kan market orientasi keinginan itu kan berbeda-beda. Yang dulunya boba, milkshake, sekarang ada lagi tuh brown sugarnya. Ada lagi hal-hal yang disebut dengan macchiato-nya. Tapi kami tidak hanya semata mengikuti apa yang tren di luar saja, tapi kami melakukan improve sedikit dan ini akan relate sampai ke ujungnya. Sekarang ini kami menambahkan di sini ada sentuhan vanilla, brown sugar, kemudian ada kurmanya di dalamnya. Jadi satu hal yang muncul di 2025, salah satu minuman yang kami berikan sekarang ini. Wow, keren banget. Dan bukan cuma ini aja gitu ya, Pak Willy ya. Bakalan banyak banget juga pastinya menu-menu yang selalu di-improve dan juga di-upgrade di Horizon ini. Ya, jadi kalau misalkan kamu mungkin hari ini sempat main ke Horizon, bulan depan siapa tahu menunya udah bisa berubah lagi gitu loh. Ada lagi satu hal yang dapat dinikmati di Horizon sejak 2025 ini, kami melakukan pengupgradean juga bahwa di luar sana itu adalah saat kita makan. Selaku orang makannya itu ya udah makan ke restoran apapun, dimanapun dengan pilihan menu, kemudian jumlah makanan yang banyak. Ujung-ujungnya itu milihnya nasi goreng lagi, gitu. Abis itu pergi ke sana, pergi kemanapun, ya udah deh, saya makannya sate aja deh, gitu, kaki lima. Jadi itu makanan sudah merakyat dan jadi makanan tidak pernah salah dan makanan yang cenderung selalu dipilih. Setuju. Makanya dengan itu kami di Horizon Ultima Ratu menghadirkan namanya PNS. Bukan pegawai negeri sipil. Bukan, beda ini. Dan juga bukan pelecehan. Nah, disclaimer dulu nih saya. Bukan, beda ya. PNS ini bukan ngambil copy paste, tapi kami tuh ada P.N.S gitu ya. Dalam artiannya pojok nasi goreng dan sate. Di mana di luaran sana bersebar berita bahwa kalau makan di hotel, restoran mewah, nasi goreng adalah satu hal makan yang pasti akan dipilih, tapi harganya mahal. Seperti itu ya. Tapi kalau di Horizon Ultima Ratu adalah kami menyajikan nasi goreng ini dengan 7 varian yang berbeda. 7 varian? Berbeda dengan rasa dan otentik yang sudah kami create apa yang orang inginkan tuh, pengen nggak mau makan di piring mahal dengan sendok yang fancy. Kami create tuh dengan sekreatif mungkin, ini autentik jadinya. Akhirnya makanan 7 nasi goreng ini kami dampingi dengan 4 jenis olahan sate. Jadi makanan ini disajikan sejak hari Rabu sampai dengan Sabtu, itu ada live musiknya juga. Akhirnya dengan penyajian makanan yang identik mahal dan selalu dipilih ini, kami menyajikannya hanya dengan 45.000 saja di setiap hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Wow, berarti bisa dibilang PNS tadi, P.N.S tadi itu bisa dinikmati setiap hari Rabu sampai dengan Sabtu. Jadi kalau misalkan kamu biasanya kalau ke hotel yang menjadi salah satu menu yang nggak pernah salah gitu ya, kalau bahasanya Pak Willy adalah kalau nggak nasi goreng pasti sate. Nah, khusus di PNS ini ada sekitar 7 varian nasi goreng dan juga ada 4 varian sate. Wah, luar biasa. Jadi bisa langsung merapat aja ke Horizon Ultima Ratu ya. Jadi nggak usah khawatir lagi kamu bingung. Nasi gorengnya aja satu jenis menunya aja ada 7 varian gitu loh sobat kita. Satenya ada 4 varian. Jadi kamu nggak akan bosen dan juga jam. Dalam artiannya jam berapa check-in 11 pagi, besoknya check-out-nya jam 11 pagi. Rata-rata kalau di hotel kan gini, check-in jam 2 siang, check-out-nya jam 12 siang. Kalau di Horizon Ultima Ratu di 2025 ini, terutama untuk promosi Januari dan seterusnya ini, ada kami menggunakan program check-in 24 jam, di saat jam masuk di sana jam keluar. Jadi satu hal yang berbeda buat sobat kita di ruang kita Horizon Ultima Ratu Serang, memberikan satu hal informasi baik, mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa, ini keren banget nih pokoknya ya sobat kita.
menjadi salah satu apa ya, bisa dibilang juga terobosan terbaru juga khususnya di hotel yang ada di Serang dan juga Cilegon gitu. Jadi salah satu hal yang menjadi repot biasanya gitu ya Pak Willy ya, karena ya itu tadi terpatok check-in di jam 2 siang tadi. Khususnya di Horizon Ultima Ratu ini, kalau misalkan pengen check-in jam 10, berarti bisa check out jam 10 pagi juga. Besoknya juga. Nah, 24 jam. Jadi bisa disesuaikan dengan jadwal kamu, disesuaikan dengan bisa-bisanya kamu gitu loh. Jadi sangat-sangat memfasilitasi sekali dengan harga cuman 609 rupiah saja. Jadi bisa langsung dicek aja. Ada websitenya? Ada. Nanti kita akan share secara totalnya. Kalau untuk spesial 609 kita lebih cenderung untuk direct datang ke hotel. Kalau di website itu kita harus ada bekerjasama dengan Metropolitan Hotel Manajemennya. Harus ada alurnya dulu. Jadi bisa langsung merapat saja ya. Itu dia. Dan oh iya, dari tadi kita ngomong terus nih ya Pak Willy ya. Kebiasaan nih Davin. Penyiar dipancing penyiar yang ngomong mulu. Ngobrol nih gitu ya Pak Willy ya. Kita cicipin dulu ini ya. Baik. Tadi aku apa namanya ini nama menunya? Kalau ini brown sugar milkshake. Brown sugar milkshake-nya. Coba kita mampirkan dulu ke bibir ini ya sobat kita ya. Apakah rasanya sesuai dengan bentuknya? Benar. Coba kita lihat ya. Kalau ini rasanya itu lebih kekopian. Kalau yang ini juga lebih creamy. Kemudian ada sentuhan manisnya dari si brown sugar. Pak sebentar aku pingsan 5 menit dulu ya. Enak banget nih sobat kita. Ini menjadi salah satu rekomendasi juga gitu ya untuk sobat kita kalau misalkan pengen ngopi tapi nggak terlalu kopi. Betul. Nah, jadi ini rasanya creamy dengan ada brown sugarnya itu tadi. Ini luar biasa juga. Ini di harga berapa nih Pak Willy? Harga yang ini di Rp59.000 sudah net juga. Bisa dinikmati di setiap hari di Sakeca Lounge ataupun di Santan Restoran. Karena juga di toppingnya ada sentuhan kurma di atasnya. Yes, betul sekali. Itu kurmanya udah nyemplung ya sobat kita ya. Nanti saya akan cari dan akan saya gigit gitu. Sekarang kita ngebahas tentang salah satu promo juga. Ada namanya promo Dejavu dan juga Semerbak. Apa itu Pak Willy? Promo Dejavu adalah spesial title yang kita ambil buat promo spesial kamar. Kemudian Semerbak adalah suatu title promo yang kita gunakan untuk makanan dan minuman. Kemudian Dejavu ini dengan artian ada diskon eksklusif Januari dan Februari. Tapi ini akan relate setiap selama tahun 2025, tapi kemungkinan hanya berubah titelnya saja. Kemudian untuk Semerbak ini kami ambil untuk promo makanan, di mana dengan artian adalah Semarak Arabian Kuliner. Jadi makanan yang kami sajikan, kenapa kami titel Arabnya kami ambil? Tadi kalau di minumannya ada kurmanya tuh, ada kearap-arapannya. Kemudian kalau untuk di makanan utamanya kita ada namanya roasted lamb with the golden rice. Jadi makanan ini kami sajikan dengan tema Arab, kemudian dengan harga 179.000, di mana benar-benar menggunakan beras, istilahnya beras apa ya, yang beras Arab itu. Beras apa namanya itu ya? Aku lupa juga tuh. Biryani. Bukan biryani. Bukan, beda. Itu kalau udah dimasak jadi biryani. Pokoknya berasnya beras khusus dari Timur Tengah gitu ya. Kemudian makanan ini disajikan di setiap harinya di harga-harga spesial. Makanya kami ambil sebagai Semarak Arabian Kuliner. Kemudian dengan kamar Dejavu ini kami memberikan diskon eksklusif Januari dan Februari, di mana diskon ini memang hanya spesial kami berikan buat yang warga sobat kita di ruang kita ini dan warga orang sekitar Serang dan Cilegon. Luar biasa. Itu tadi sobat kita ya, berarti ada promo Dejavu dan juga promo Semerbak. Kalau Dejavu itu untuk kamarnya, kalau misalkan Semerbak itu untuk makanannya. Itu adalah kepanjangan dari Semarak Arabian Culinary. Luar biasa. Khusus dari tadi kita udah ngobrol terkait dengan kehidupan dari Pak Willy itu sendiri. Terus juga kita udah mengulik tentang promo dan juga fasilitas apa yang ada di Horizon. Aku gantian, aku pengen memberikan surprise khususnya untuk Pak Willy. Surprise tapi gue udah keringatan loh. Udah keringatan ya? Gak ada tisu nih tim. Ini keterlaluan juga nih sales and manajernya udah keringetan dari tadi. Aku langsung panggil. Halo Mas, boleh silakan masuk. Daniel. Nah, kayaknya lu tahu deh isinya apa. Kasih tahu dong. Jangan dong. Nah, udah di briefing, nggak akan ngasih tahu Pak Willy. Terima kasih Mas Daniel ya. Ini dia, silakan dibuka. Dan ketika Pak Willy membuka mystery box ini, apa sih sangkut pautnya, hubungannya dengan Pak Willy? Coba aku pengen tahu.
Kayaknya ini beras Solo tadi yang beras Solo ya. Berasa pulang kampung tuh berarti tuh. Sebelah kampung tuh. Oke. Boleh dibuka ya? Karena sudah dedekan, Daniel. Makasih Daniel. Makasih Mas Daniel. Oke, sobat kita, ruang kita buka. Walaupun nanti hasilnya apa, mudah-mudahan baik buat saya dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hah? Apa itu? Apa itu Pak Willy? Ya, nasi goreng. Nasi goreng. Terus ada sate kambingnya. Kambing. Benar. Ada apa? Nasi goreng. Sosok nasi goreng sate kambing ini. Boleh disimpan di meja. Boxnya boleh aku minta lagi Pak Boleh, Willy? siap. Nasi goreng kayaknya satu hal yang lagi saya create paketnya di Horizon Ultima Ratu sekarang. Maka kemudian nasi goreng ini menjadi satu hal makanan yang disukai oleh orang banyak. Akhirnya muncul ide saya dadakan aja. Jadi Willy, lu promo Januari 2025 lu mau ngapain? Kan gitu ya tuntutan pimpinan ke sayanya. Aduh, kalau harus dipikirkan, harus dipertimbangkan, tanpa harus mempertimbangkan banyak, lu harus ada reasonnya, alasannya apa dan kenapa. Lu kasih waktu ya sekarang, lu harus tunjukin promonya apa dan lu pengennya kan. Saat saya jalan ke lobby, ketemu sama si itu, salah satu orang yang berada di hotel, menggunakan seragam yang ASN tersebut. Dengan menggunakan ASN tersebut, saya nggak mau pakai titel yang si ASN-nya, gitu lah ya. Ya udah, yang identik ASN ini sebelumnya adalah PNS ini. PNS tadi. Akhirnya ya udah, Bu, ya udah promo saya berikutnya adalah nasi goreng dan sate. Titelnya apa? Pojok nasi goreng dan sate. Shortly, immediately saya tanpa harus berpikir lama dan harus mencari informasi dan mau ngapain. Ya udah, ini Bu yang bisa dijual di 2025. Akhirnya terciptalah itu pojok nasi goreng dan sate. Makanya hari ini dikasih pojok nasi goreng dan sate. Ide dadakan, ide tanpa saya sengaja dan harus memikirkan terlalu banyak, ya kayaknya saya makan gaji buta. Langsung aja jadi programnya gitu ya. Langsung jadi program. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal daging kambing, aku dapat info-info dan juga bisikan-bisikan dari kodam aku di belakang sebenarnya Pak Willy ya, katanya memang ada sesuatu yang relate dan juga ada trauma apa sih sebenarnya dengan daging kambing katanya? Kalau daging kambing ini tuh satu hal makanan yang disuka sebenarnya. Tapi sejak umur saya 25 tahun itu terindikasi, bukan ya, karena terindikasi dengan orang tua yang stroke, hipertensi gitu ya. Sebagai anak pertama, lu harus jaga pola hidup lu. Jangan sampai seperti orang tua lu. Kan gitu ya kata dokternya. Mau nggak mau lu harus jaga pola hidup segala macam. Tapi kalau menurut saya kambing adalah satu hal makanan yang baik dengan protein tinggi, dengan sebenarnya apapun makannya tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan. Bagaimana pola kitanya saja. Semenjak kena kemomok kambing itu bisa bikin hipertensi atau apa, akhirnya saya nggak suka aja sampai sekarang. Gitu doang. Berarti itu ya alasannya dari Mystery Box ini, bahwa lebih ke arah kesehatan berarti. Gitu loh. Jadi apalagi di umur yang sekarang gitu ya, bukannya cuman untuk orang-orang tua tapi juga anak-anak muda juga harus bisa lebih paham lagi terkait dengan kandungan apa ya di makanan-makanan kamu. Kalau misalkan kamu mungkin tinggi kolesterolnya atau mungkin apa, bisa lebih dikontrol lagi dalam konsumsi baik itu daging kambing dan juga daging-daging yang lainnya seperti itu. Tapi saya dapat informasi bahwa semua makanan itu baik ya, tapi tidak akan berdampak buruk buat kesehatan seorang, tidak. Tapi bagaimana kondisi kita tubuhnya sendiri aja. Setuju. Jadi kita harus berkaca juga gitu ya, melihat kondisi tubuh kita, kelebihannya di mana dan juga kekurangannya di mana. Kurang lebih seperti itu. Nah, luar biasa, pokoknya keren banget. Thank you banget nih Pak Willy gitu ya, terkait dengan sharing-sharing kita yang udah banyak banget. Terus juga kita, Zelvin yakin juga banyak banget inspirasi dan juga pembelajaran yang bisa kita ambil di kehidupan dari Pak Willy itu sendiri, dan juga ada beberapa hal yang bisa kita ambil juga dari Horizon itu sendiri. Salah satunya adalah selalu explore dan juga upgrade terkait dengan menu, fasilitas, dan juga program dan juga konsep-konsep khususnya yang ada di Horizon Ultima Ratu Serang ini. Sebelum kita tutup, aku pengen tahu di tahun 2025 ini harapan terbesar dan juga tips kasih ke khususnya pada sobat kita nih di tahun 2025 ini apa Pak Willy? Ada nggak?
Oke, sobat kita, ruang kita, sebelum ini berakhir saya mengucapkan terima kasih pada saat podcast hari ini. Selamat menikmati tahun 2025, tentunya buat siapa saja. Jalani 2025 ini dengan aura positif di awalnya, apapun yang terjadi di depan nanti dengan kondisi sekarang, politik, isu, alam isu dan segala macam yang tidak dapat kita ketahui. Mau nggak mau ya, semangat, pastinya harus yakinkan diri bahwa kita pasti bisa menjalani segala sesuatu dalam hidup kita ini lebih baik dari apa yang pernah ada dalam pikiran kita. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi, the one and only Pak Willy Wiguna. David. Oke, sekali lagi terima kasih untuk sobat kita yang telah nonton konten ini, dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and share semua konten dari Ruang Kita, dan sekali lagi sampai ketemu lagi di Ruang Kita Bebas Bicara. Oke.